Pemerintah berencana melarang operasional becak selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Kabupaten Cirebon. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengurangi potensi kemacetan di sejumlah titik padat, terutama di kawasan pasar tumpah seperti Pasar Tegal Kubu, Pasar Pasalaran, dan Pasar Mundo. Sejumlah tukang becak menyatakan pada dasarnya tidak keberatan dengan rencana tersebut, asalkan pemerintah memberikan kompensasi sebagai pengganti penghasilan selama mereka tidak beroperasi. Untuk selengkapnya pemirsa, simak informasi dari jurnalis Tribun Cirebon dengan rekan Eki Yulianto. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih Nurma. Selamat siang Tribuners. Izin melaporkan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana pemerintah berencana melarang operasional beca selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 di Kabupaten Cirebon. Rencana kebijakan tersebut menimbulkan beragam tanggapan dari para pengemudi beca. Sejumlah tukang beca menyatakan pada dasarnya mereka tidak keberatan untuk sementara waktu berhenti beroperasi demi mendukung kelancaran lalu lintas saat mudik. Namun mereka berharap pemerintah memberikan kompensasi yang layak sebagai pengganti penghasilan selama masa pelarangan tersebut. Sebagian pengemudi beca bahkan menyebut nominal sekitar 5 juta rupiah sebagai kompensasi yang dianggap cukup untuk menutup penghasilan selama kurang lebih 2 pekan masa mudik dan arus balik Lebaran. Salah seorang tukang beca di kawasan Pasar Pasalaran yang berhasil diwawancarai kemarin, bernama Darsono, mengaku siap mengikuti kebijakan tersebut selama ada kejelasan terkait pengganti penghasilan bagi para pengemudi beca. Ia menilai kompensasi sangat penting karena selama masa pelarangan beroperasi, para tukang beca tidak akan memiliki pemasukan sama sekali. Darsono juga menyebutkan bahwa nominal sekitar 5 juta rupiah untuk 2 pekan dianggap masih wajar, terutama jika dibandingkan dengan potensi penghasilan saat kondisi pasar atau jalan sedang ramai penumpang. Menurutnya, dalam kondisi ramai, penghasilan tersebut masih mungkin didapatkan, namun pada hari-hari sepi, para tukang beca seringkali tidak mendapatkan penumpang. Pendapat serupa juga disampaikan oleh tukang beca lainnya bernama Hendra. Ia mengaku memahami alasan pemerintah memberlakukan larangan operasional beca selama masa mudik, yaitu untuk mengurangi potensi kemacetan di jalur-jalur padat. Meski demikian, Hendra menilai para pengemudi beca tetap membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena itu, ia menyatakan para tukang beca tidak akan mempermasalahkan kebijakan tersebut selama pemerintah memberikan kompensasi yang jelas. Namun, Hendra juga mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya, sejumlah tukang beca merasa tidak mendapatkan kompensasi seperti yang dijanjikan. Oleh karena itu, para tukang beca berharap agar jika program kompensasi kembali diberikan, penyaluran dapat dilakukan secara merata dan tepat sasaran. Nurma, sementara itu kemacetan saat arus mudik dan arus balik Lebaran masih menjadi perhatian di berbagai jalur utama, termasuk di wilayah Cirebon yang menjadi simpul perlintasan kendaraan dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan sebaliknya. Aktivitas beca di beberapa titik pasar tumpah disebut menjadi salah satu faktor yang turut memicu kepadatan arus lalu lintas. Di antaranya terjadi di kawasan Pasar Tegal Gubuk, di jalur Pantura, Pasar Pasalaran, Pasar Mundo, serta beberapa titik lainnya. Tidak jarang para tukang beca menunggu penumpang dengan memarkir kendaraannya hingga ke badan jalan yang pada akhirnya menyebabkan arus lalu lintas menjadi tersendat. Atas kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat menginstruksikan agar tukang beca yang beroperasi di titik-titik krusial untuk sementara tidak beroperasi selama masa arus mudik dan arus balik Lebaran. Sebagai solusi, pemerintah juga menyiapkan skema kompensasi bagi para tukang beca yang terdampak kebijakan tersebut. Berdasarkan data sementara, terdapat sekitar 557 tukang beca di Kabupaten Cirebon yang dipersiapkan untuk menerima kompensasi selama masa pelarangan operasional. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Barat yang disampaikan melalui Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Kepala Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon, Mida Afriani, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan proses verifikasi data menerima kompensasi agar pembantuan benar-benar diterima oleh tukang beca yang aktif beroperasi. Proses verifikasi tersebut dilakukan dengan beberapa persyaratan, diantaranya melampirkan foto EKTP dan foto bersama beca milik pribadi. Langkah itu dilakukan untuk meminimalisir potensi kecurangan dalam proses penyaluran bantuan. Mida menjelaskan jumlah penerima kompensasi masih menunggu hasil verifikasi dari pemerintah provinsi. Pihak Dinas Perhubungan Kabupaten saat ini hanya melakukan pemantauan serta evaluasi di lapangan sambil menunggu ketentuan resmi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah berharap kebijakan pelarangan operasional beca tersebut dapat membantu mengurangi potensi kemacetan di jalur mudik yang prediksi akan mengalami lonjakan kendaraan. Dengan demikian, kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran diharapkan tetap terjaga, sementara para tukang beca tetap mendapatkan perhatian melalui skema kompensasi yang saat ini masih dalam tahap finalisasi. Demikian, Nurma kembali ke studio. Kalau saya nggak setuju, Pak. Kalau tukang beca kan kayak anak istri. Betul. Iya. Kalau nggak operasi kan nggak dapat uang. Betul. Iya. Tapi ada kompensasinya gimana, Pak? Kalau dikasih kompensasi, dikasih uang ganti? Ya nggak ada. Gitu. Iya. Tahun kemarin sempat nggak ada? Nggak ada. Nggak dapat? Nggak dapat. Tahun ini nggak dapat. Ini belum memang. Iya.
Kalau menurut saya kalau ada gantinya sih nggak apa-apa. Ada gantinya uang itu maksudnya ada yang ngasih gitu. Kompensasi. Ya kompensasi, ada kompensasi. Pokoknya aku setelah mau lebaran, setelah lebaran pokoknya jangan bekerja becak lagi, jangan di jalan itu loh maksudnya. Saya nggak apa-apa, yang penting ada kompensasi. Kompensasinya Iya, sesuai. Berapa kira-kira Ya. pemangkasnya satu hari? Ya pokoknya minimal dalam 2 mingguan lah, mungkin ya 5 jutaan kali. Iya, Satu orang. ya 1 orang. Emang nilai segitu biasanya dapat Pak selama 2 minggu? Ya dapat kalau lagi rame sih. Lagi rame. Iya.